berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rahasian God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa. Tuhan senantiasa mencari kami, memanggil kami untuk mengalami kelegaan setiap hari. Saat ini kami datang kepadamu dengan semua pergumulan yang sedang kami alami. Kami sangat percaya Tuhan sungguh-sungguh akan memberi kami jalan keluar yang terbaik, memberi kami pertolongan, sehingga jiwa kami menjadi tenang. Kami bisa beristirahat dengan nyenyak setiap malam. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu sebelum kami beristirahat. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pernahkah saudara menjadi korban prasangka orang lain atau sekelompok orang? Prasangka biasanya timbul karena ada perasaan tidak suka, merasa tersaingi, atau ada perasaan benci. Korban prasangka tentu saja tidak akan nyaman dan bahkan mungkin merasa terpojok, merasa tersingkirkan, merasa terhakimi. Kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 37 sampai pasal 22 ayat 22. Di situ dicatat pengalaman Paulus ketika orang-orang Yahudi yang sangat fanatik memfitnah Paulus dan menghasut orang-orang yang ada di kota itu untuk melawan, bahkan ingin membunuh Paulus karena prasangka yang begitu negatif terhadap Paulus. Tuduhan ini terjadi karena mereka terlalu cepat menyimpulkan. Orang-orang yang penuh prasangka itu biasanya seperti itu. Tidak punya data yang jelas, tidak punya data yang lengkap, tetapi langsung menyimpulkan. Mereka melihat Paulus yang ada di Yerusalem bersama-sama dengan seorang Yunani yang bernama Trofimus. Dan mereka langsung menyimpulkan bahwa Paulus telah membawa Trofimus ke dalam bait Allah, sesuatu yang dilarang oleh agama Yahudi pada saat itu. Nah, dari kisah ini kita bisa bertanya, apa yang dilakukan Paulus setelah dia menjadi korban prasangka, dan itu menjadi pembelajaran yang baik bagi kita saat ini. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Saya akan membacanya di ayat 37. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 37. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Ayat 38, "Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Ayat 39, Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Saudara-saudara, di sini kita bisa belajar, ketika kita menjadi korban prasangka, kita bisa ambil sikap seperti Paulus, yaitu mencari kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Ketika Paulus ditangkap, kan dia sebenarnya dalam situasi yang sulit itu. Tetapi Paulus berusaha untuk bisa melakukan klarifikasi kepada kepala prajurit
tentang siapa dirinya sesungguhnya. Dan ternyata memang betul mereka berprasangka bahwa Paulus ini orang Mesir yang melakukan pemberontakan. Kepala prajurit kemudian mengabulkan permintaan Paulus untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi yang telah menganiayanya. Saudara-saudara, karena prasangka seringkali terjadi ada penyesatan informasi, maka klarifikasi merupakan salah satu solusi yang layak diupayakan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali prasangka terhadap iman kita bisa berubah menjadi fitnah yang sangat jahat, bahkan menjadi sebuah perbuatan jahat. Karena itu, kita perlu untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai kesalahpahaman dalam banyak hal, termasuk dalam iman kita, supaya orang-orang yang punya prasangka yang jelas-jelas negatif terhadap kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, akhirnya bisa menjelaskan yang sebenarnya. Ini sebuah upaya yang layak untuk dilakukan ketika kita menjadi korban prasangka dari orang lain, supaya situasinya segera terkendali dan keadaannya menjadi baik. Yang kedua, Paulus memakai kesempatan saat dia bisa lakukan klarifikasi. Dia ingin menyatakan kesaksian imannya, apa yang dia yakini. Kalau kita baca di pasal 22, ayat 1, saya bacakan. Hei saudara-saudara, bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Kemudian Paulus menjelaskan lagi siapa dirinya, karena ini berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berprasangka dan memfitnah dia dengan keji. Kemudian dia menjelaskan bagaimana hatinya diubah, yang semula dia orang yang membenci orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi kemudian kenapa dia berbalik dan akhirnya menjadi murid Yesus Kristus, bahkan dengan giat memberitakan Injil. Dia berkata, dia mulai bersaksi pengalaman rohaninya berjumpa dengan Yesus Kristus, ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku hendak dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Saudara-saudara, pengalaman Paulus berjumpa dengan Yesus itu akhirnya dia ceritakan mengapa dulu dia dari orang yang membenci kekristenan, tetapi menjadi orang Kristen yang penuh dedikasi, yang kemana-mana selalu memberitakan Injil. Dia cerita perubahan hidupnya dari pembenci Injil menjadi pemberita Injil. Dia lakukan dengan penuh semangat. Kesaksiannya ini merupakan bagian dari klarifikasinya kepada orang-orang Yahudi yang berprasangka buruk kepadanya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita berkewajiban menjelaskan iman kita kepada orang lain, terutama yang punya prasangka buruk terhadap iman kita. Ketika kita menjelaskan, jelaskanlah dengan jujur bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tidak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu juga kita malu untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Yang jujur saja kita ungkapkan, tidak perlu ditambahin atau dikurangi. Jelaskan apa adanya dengan bijak, dengan kata-kata yang santun dan tetap menghormati orang lain. Jangan sampai ketika kita bersaksi, apalagi dalam konteks sedang melakukan klarifikasi terhadap kesalahpahaman, kita menghina orang lain. Klarifikasi yang dilakukan Paulus kepada kepala prajurit dan kepada orang-orang Yahudi
Ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tetap saja orang Yahudi menuntut Paulus dibunuh. Dari sini kita tahu tanggung jawab kita ketika orang berprasangka, ketika orang salah paham dengan kita. Kita lakukan klarifikasi dan kesaksian, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu bagian dari klarifikasi. Ketika kita lakukan, pasti kita berharap bahwa orang yang salah paham akhirnya berubah sikapnya karena memahami yang seharusnya. Tetapi kadangkala memang terjadi seperti Paulus. Kita sudah lakukan klarifikasi, orang tetap aja membenci kita. Orang tetap saja coba menekan kita. Itulah bagian dari pergumulan kita dalam iman Kristen, ikut Tuhan Yesus. Itu adalah bagian dari salib yang harus kita pikul. Oleh sebab itu, lakukan tugas kita, lakukan bagian kita, apapun yang terjadi, terus kita bertahan dalam iman kita di dalam Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa iman kita kepada Yesus Kristus itu memberi jaminan terbaik dalam hidup kita, ketika kita masih hidup di dunia ini maupun dalam kekekalan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sebagai orang percaya, Tuhan dengan penuh anugerah-Mu telah mengubah hidup kami. Injil yang merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan, itu sudah mengubah kehidupan kami. Dalam perjalanan kami ikut Tuhan, seringkali ada orang-orang yang salah sangka, ada orang-orang yang berprasangka buruk, sehingga memojokkan hidup kami, menempatkan kami pada situasi yang tidak nyaman dalam hidup ini. Berikan kami hikmat, berikan kami ketenangan supaya kami bisa melakukan klarifikasi kepada orang-orang yang berprasangka dan salah paham dengan kami sebagai orang Kristen. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami situasi seperti Paulus, mungkin tidak membahayakan nyawanya, tetapi menempatkan mereka pada posisi yang sulit karena orang-orang di sekitarnya berprasangka buruk ketika mereka berkomitmen ikut Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan pertolongan supaya mereka bisa melakukan klarifikasi dengan kata-kata yang baik, dan biarlah itu juga menjadi kesempatan mereka bersaksi tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyelamatkan. Berkati anak-anak-Mu semuanya dimanapun berada, situasi apapun yang terjadi, biarlah anak-anak-Mu bisa menyatakan kesaksian hidupnya dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Saudara sungguh-sungguh mengalami Resengat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku